Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfandi, NPM 21170510889. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konversi sistem bilangan. Nah, adapun sistem bilangan pada komputer itu ada 4. Yang pertama ada desimal, lalu ada biner, ada oktal, dan ada heksadesimal. Nah, yang pertama desimal. Sistem bilangan desimal ini menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk biner ini basis 2 mempunyai simbol angka numerik sebanyak 2 buah saja, yaitu 0 dan 1. Nah, berikutnya oktal. Oktal ini merupakan basis 8 mempunyai simbol angka numerik sebanyak 8 buah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk heksadesimal ini merupakan basis 16, mempunyai simbol angka numerik sebanyak 16 buah simbol. Nah, karena angka yang telah dikenal itu ada 10, maka perlu diciptakan 6 simbol angka lagi, yaitu A sebagai 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Dengan demikian, simbol angka untuk sistem heksadesimal ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Berikutnya konversi sistem bilangan. Konversi sistem bilangan komputer ini merupakan mengubah suatu sistem bilangan basis tertentu menjadi sistem bilangan basis tertentu yang lain. Yaitu bisa dari desimal ke biner, biner ke desimal, desimal ke oktal, oktal ke desimal, desimal ke heksadesimal, heksadesimal ke desimal. Untuk yang pertama yaitu desimal ke biner, ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu bagi bilangan yang ingin dikonversi dengan 2 dan tulis hasil terdekat serta sisa pembagiannya. Lalu yang kedua, bagi bilangan hasil pembagian sebelumnya dengan 2, lalu tulis hasil terdekat serta sisa pembagiannya. Lalu yang ketiga, lakukan langkah tersebut hingga hasil bagi menjadi 0. Nah, berikut adalah contoh dari konversi dari desimal ke biner. Misal di sini akan mengkonversi bilangan desimal 19 ke biner. Nah, jadi 19 ini dimasukkan ke tabel paling atas, lalu dibagi 2, untuk hasilnya itu 9, dan sisanya 1. Lalu 9 turun ke sini, dibagi 2 hasilnya 4, sisa 1. Lalu 4 turun lagi, 4 dibagi 2 sisa 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, sisa 0. Lalu 2 turun, dibagi 2 hasilnya 1, sisa 0. Lalu 1 dibagi 2 hasilnya 0, sisa 1. Dan untuk membacanya itu dari bawah ke atas ya. Jadi 1, 0, 0, 1, 1. Jadi 19 desimal diubah ke biner jadi menjadi 10011. Nah, adapun untuk cara lainnya, ini bisa menggunakan dua kuadrat, mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, sampai eh, hasil dari bilangan pangkatnya itu tidak lebih besar dari 19. Nah, jadi untuk hasilnya itu bisa sama dengan 19 atau lebih kecil dari 19, asal jangan lebih besar dari 19. Nah, jadi karena ini kan 2 pangkat 4 hasilnya 16. Nah, karena 16 ini lebih kecil dari 19, jadi untuk 2 pangkat 5 ini nggak perlu ditulis lagi, karena jelas hasilnya bakal lebih besar dari 19. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu 19 ini dikurangi dengan 16. 19 kurang 16 itu hasilnya 3 ya. Nah, jadi karena dia bisa dikurangi, kita tulis 1 di sini. Nah, untuk hasilnya tadi kan 3, 19 kurang 16 hasilnya sisa 3. 3 itu apa bisa dikurang dengan 8? Nah, nggak bisa. Karena nggak bisa kita tulis 0. Lalu kita pindah ke sampingnya. 3 dikurang 4 nggak bisa karena 3 masih lebih kecil dari 4. Lalu kita tulis 0 lagi. Lalu kita geser lagi ke sampingnya. 3 dikurang 2 itu hasilnya 1 ya. Nah, karena bisa dikurangin, maka kita masukkan 1 di sini. Nah, tadi kan sisa 1. 3 dikurang 2 kan sisa 1. Nah, 1 ini karena sama dengan 1 ini, jadi ditulis 1 di sini. Nah, kenapa? Karena
Satu itu kan bukan lebih kecil dari satu. Nah, tapi satu itu sama dengan satu ini. Hasil pengurangan 3 dikurang 2 hasilnya satu. Nah, karena satu sama, jadi ditulis satu di sini. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu biner ke desimal. Untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu tulis bilangan biner yang akan dikonversi, lalu tulis daftar kuadrat 2 dari kanan ke kiri, lalu bisa dengan mengalihkan tiap-tiap digit bilangan biner dengan setiap daftar kuadrat 2, lalu yang terakhir dengan menjumlahkan hasil kali tersebut. Nah, berikut contohnya. Misal di sini mengonversi biner dari 10011 pangkat biner dikonversi ke desimal. Jadi untuk langkah jadi kan yang pertama bisa dengan menulis bilangan biner, lalu menulis daftar kuadrat. Nah, untuk bilangan binernya ditulis di bawah. Lalu untuk berikutnya yaitu dengan menulis dua kuadrat mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 sampai dengan full ya. Dari sesuai dengan bilangan binernya. Nah, jadi tinggal dikalikan saja. 16 kali 1 ditambahkan 8 kali 0 ditambah 4 kali 0 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 1. Nah, untuk hasilnya itu 19. Jadi 10011 diubah ke desimal menjadi 19. Untuk berikutnya yaitu desimal ke oktal. Itu untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, bagi bilangan yang ingin dikonversi dengan 8, lalu tulis hasil terdekat serta sisa pembagiannya. Berikutnya yaitu bagi bilangan hasil pembagian sebelumnya dengan 8, lalu tulis hasil terdekat serta sisa pembagiannya. Nah, yang terakhir yaitu lakukan langkah tersebut hingga hasil bagi menjadi 0. Nah, ini contohnya. Jadi, ini kan 77 desimal akan diubah ke oktal. Jadi 77 dibagi 8 hasilnya 9, sisa 5. 9-nya turun. 9 dibagi 8 itu hasilnya 1, sisa 1. Dan 1 turun ke sini. 1 dibagi 8 hasilnya 0, sisa 1. Dan untuk membacanya dari bawah ke atas sama seperti yang tadi sebelumnya. Jadi 115 ya. Untuk berikutnya yaitu oktal ke desimal. Untuk langkah-langkahnya yang pertama tulis bilangan oktal yang akan dikonversi, lalu tulis daftar kuadrat 8 dari kanan ke kiri. Berikutnya mengalihkan tiap-tiap digit bilangan oktal dengan setiap daftar kuadrat 8, lalu jumlahkan hasil kali tersebut. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kan 648 akan diubah ke desimal. Nah, jadi kita tulis 646. Nah, lalu kita masukkan kuadrat dari 8. Nih, kuadrat 8 mulai dari 0, 1, dan 2. Nah, lalu kita tulis hasil kuadratnya itu di bawahnya sini. Lalu tinggal dikalikan saja. 6 dikali 6, 4. Ditambah 4 kali 8. Ditambah 6 kali 1. Nah, untuk hasilnya itu 384 tambah 32 tambah 6. Hasilnya sama dengan 422. Untuk berikutnya yaitu desimal ke heksadesimal. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu melakukan pembagian angka desimal dengan 16, lalu menggunakan angka hasil untuk bagi operasi selanjutnya, lalu mengkonversikan sisa hasil bagi ke heksadesimal, dan ulangi terus hingga hasil bagi sama dengan 0. Nah, untuk contohnya seperti ini ya. Jadi sini kan misalkan 155 desimal akan diubah ke heksadesimal. Jadi 155 dibagi 16 karena dia basis 16. Hasilnya itu 9. Nah, sisanya tuh 11. Jadi 9 diturunin ke sini, 9 bagi 16 0, sisa 9. Nah, kenapa di sini B? Karena di sini ya. Nih, ini kan 0 sampai 9. Karena setelah 9 ini tidak ada angka lagi, jadi menggunakan A sampai F ya, sesuai dengan ininya nih.
Nah, itu 10, 11B, 12C, 13D, 14E, 15F, seperti itu. Nah, jadi 155 desimal dikonversi ke heksadesimal menjadi 9B. Lalu berikutnya heksadesimal ke desimal. Itu yang pertama menulis bilangan heksadesimal yang akan dikonversi, lalu tulis daftar kuadrat 16 dari kanan ke kiri. Lalu kalikan tiap-tiap digit bilangan heksadesimal dengan setiap daftar kuadrat 16. Lalu yang terakhir menjumlahkan hasil kali tersebut. Nah, adapun untuk contohnya itu seperti ini ya. Nah, jadi di sini ini kan di 5F. 5F tinggal dimasukkan ke tabel 5F. F ini 15 ya. Jadi karena dia apa sih namanya basis 16, tinggal masukkan 16 pangkat 0 lalu 16 pangkat 1, lalu tinggal dikali saja. 5 dikali 16 ditambah 15 dikali 1, jadi 80 tambah 15 hasilnya 95. Nah, jadi 5F eh, heksadesimal diubah ke desimal hasilnya 95. Nah, ini tabel yang tadi ya. Nah, berikutnya penulisan kata dan kalimat menggunakan biner, oktal, dan heksadesimal. Untuk biner itu dipisah spasi tiap karakternya. Misalnya tuh aku. Nah, ini merupakan biner dari A, biner dari K, biner dari U. Jadi dipisah dengan spasi. Adapun untuk oktal itu disambung dan tanpa spasi ya. Contoh cheat. Jadi dia tuh digabung tanpa spasi. Untuk heksadesimal juga disambung tanpa spasi. Nah, baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.